Bani Israel merupakan kaum yang dilalui oleh banyak nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sejumlah nabi untuk membimbing kaum Bani Israel. Selain Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa, nabi-nabi lainnya juga diutus kepada Bani Israel, ialah Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Total sejak Nabi Yakub, ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Israel sendiri merupakan nama lain Nabi Yakub. Dia adalah anak dari Nabi Ishak. Ishak alaihissalam adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapa para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel atau keturunan-keturunan Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki beberapa anak, di antaranya adalah Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf tidak bisa dilepaskan dari kisah Bani Israel, karena berawal dari kisah Yusuf inilah Bani Israel sempat mendiami Mesir dalam kurun waktu yang sangat panjang di bawah kepemimpinan Firaun. Kaum Bani Israel atau anak-anak Israel mulai berdatangan ke Mesir, berdiam dan menempati wilayah Mesir secara turun-temurun diperbudak, sampai diutus Nabi Musa alaihissalam, seorang yang juga keturunan Bani Israel, untuk membebaskan Bani Israel dari cengkeraman Firaun. Muhammad Hussein Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad 1980 mencatat bahwa dalam pangkuan Firaun, Musa dibesarkan dan diasuh. Di tangan para pendeta dan pemuka-pemuka agama kerajaan, Musa mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia-rahasia alam. Setelah datang izin Tuhan kepadanya supaya ia membimbing umat di tengah-tengah Firaun yang berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhanmu yang tinggi." Musa pun akhirnya berhadapan dengan Firaun sendiri beserta tukang-tukang sihirnya. Melihat kondisi dan ancaman terhadap diri dan kaumnya, Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang Israel yang lain pindah menuju negeri Palestina. Kala itu, tidak hanya perbudakan dan kerja paksa yang diterapkan oleh Firaun kepada Bani Israel. Firaun juga berlaku kejam dengan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel, karena adanya ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Firaun. Meskipun berkali-kali mendapat nikmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, Bani Israel tidak pernah merasa bersyukur, bahkan terus melakukan pembangkangan terhadap Allah dan Nabi Musa. K.H. Saifuddin Zuhri dalam memoarnya, berangkat dari pesantren LKIS 2013, Unatsi 87, juga menjelaskan bahwa setelah membawa orang-orang Bani Israel meninggalkan Mesir, lalu menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tur Sinai. K.H. Saifuddin Zuhri menyebut bahwa akhirnya Nabi Musa menghabiskan masa tuanya untuk memimpin kaum Bani Israel yang keras kepala, suka memberontak, membangkang, dan tak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa literatur sejarah, Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pembangkangan. Saat itu, setelah sampai di seberang Laut Merah dari pengejaran Firaun dan tentaranya, bahkan ketika kondisi kaki belum kering dari air laut, mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Nabi Musa. Mereka meminta kepada Nabi Musa untuk membuatkan mereka patung berhala anak sapi agar bisa mereka sembah, seperti halnya bangsa Samiri, bangsa di seberang Laut Merah, menyembah patung anak sapi. Tentu saja permintaan yang bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditolak oleh Nabi Musa. Penolakan Nabi Musa tidak diindahkan. Hal itu terjadi ketika Nabi Musa sementara meninggalkan Bani Israel untuk sejenak bermunajat, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Nabi Musa menitipkan tanggung jawab pembimbingan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk mengurus Bani Israel.
Tetapi hanya dalam waktu 40 hari saja, sekembalinya Nabi Musa, Bani Israel telah kembali berlaku syirik. Mereka telah kembali menyembah patung-patung anak sapi yang mereka buat. Tentu saja Nabi Musa dibuat murka atas perbuatan kaumnya yang membangkang itu. Saking marahnya hingga batu tulis yang dibawa Nabi Musa dari hasil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hancur berkeping-keping. Batu tulis tersebut berisi Taurat dalam wujud aslinya. Pembangkangan Bani Israel selanjutnya ialah ketika Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu kota Yerusalem. Sekarang menjadi rebutan antara Palestina dan Israel yang konfliknya meluas karena Israel memperluas wilayah-wilayah dudukannya secara ilegal di negeri Palestina. Yerusalem kelak menjadi tempat suci, rumah bagi 3 agama besar di dunia, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah tersebut secara terang-terangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Namun mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berangkat ke kota tersebut karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem. Atas pembangkangan yang berulang kali itu, kemarahan Nabi Musa tidak lagi terbendung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan ketetapan bahwa selama 40 tahun tanah tersebut haram bagi Bani Israel. Selama 40 tahun mereka akan tersesat dan berputar-putar di gurun. Perjalanan mereka tak akan membuat mereka sampai ke tanah yang dijanjikan tersebut. Sampai masa waktu yang ditentukan tadi usai. Atas ketetapan tersebut, selama 40 tahun, Bani Israel selalu berjalan berputar-putar di gurun tanpa pernah sampai di tanah yang dijanjikan. Sampai akhir hayatnya, Nabi Musa pun tidak pernah sampai di tanah yang dijanjikan tersebut. Bani Israel mencapai Yerusalem setelah masa hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habis. Di tempat itu mereka kembali membentuk koloni-koloni baru dan mulai menguasai Yerusalem. Di luar sifat-sifat buruknya itu, Bani Israel memang kaum yang diberikan kelebihan dibanding kaum lain, yaitu berupa pengetahuan dan kecerdasan, serta kemampuan berpikir lebih maju. Kecerdasan mereka ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Fir'aun untuk mulai membangun monumen-monumen kemegahannya kala itu. Bani Israel pun diperbudak dan menjalani kerja paksa.